Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Selamat Sudaryanto, saudara-saudara mahasiswa. Ketemu saya dalam pertemuan keempat. Saya akan membahas desain basis data. Nah, desain basis data seperti sudah kami jelaskan sebelumnya. Topik ini berkaitan dengan materi-materi sebelumnya, di mana kita tidak boleh langsung atau sembarangan mendesain basis data, tapi kita harus mulai dari konseptual, data model, kemudian dari situ logika, desainnya, kemudian jadi mulai dari konseptual model, kemudian logika desain model, kemudian physical database design. Nah, konsep ini berarti harus benar. Ya, kalau konsepnya benar, kemungkinan logikanya benar, menjadi fisik yang benar. Tapi dari konsepnya yang salah, nah konsep ini berkaitan dengan pemodelan, berkaitan dengan arsitektur data itu sendiri, sehingga di sini harus sesuai, ya, adalah mendefinisikan data. Saya mendefinisikan data yang diperlukan pada langkah pertama ini perlu diperhatikan adalah data apa yang dibutuhkan sebagai output untuk kepentingan level eksternal, kemudian baik melalui screen, layar, atau printer, kemudian datanya harus disimpan. Jadi kalau masih ingat di level arsitektur dari database ini, bahwa level konseptual itu di tengah. Jadi tengah itu dia memperhatikan eksternal, level view, level eksternal, dan level fisik, ya, level fisik, sehingga nanti jadinya file dari database itu, karena database adalah kumpulan file tabel yang berrelasi, ya, sejumlah tabel, itu juga benar-benar artinya memenuhi normalisasi, ya. Kalau kita mendesain database itu ukuran benar tidaknya adalah normalisasi, dengan catatan itu database dipersiapkan untuk OLTP, untuk transaksi. Tapi kalau database disiapkan untuk analisis, ya, itu beda lagi. Bisa jadi normalisasi itu adalah bukan salah satu syarat, ya, karena data yang dikelola dalam data warehousing, ya, untuk analisis masuk OLAP itu adalah data hasil transaksi. Jadi normalisasi itu bukan satu kebutuhan. Oke, itu sudah pernah saya bahas sebelumnya. Nah, sebelum saya lanjutkan di sini, saya hanya mengingatkan bahwa untuk sampai pada desain database ini jangan lupa ada pertemuan yang membahas tentang ER model, ya. ER model Anda masih ingat tentunya. Ini ada gambar ERD, ada simbol-simbol yang saya tidak akan mengulangi penjelasan lagi karena di sini sudah ada kunci, atribut, jenis atribut, ya, kemudian jenis entitas, jenis hubungan, dan seterusnya. Kemudian ada kaitannya dengan model relasional, sehingga di sini kalau jadi tabel, ya, ini Anda sudah memahami. Nanti ujung-ujungnya adalah kita ingin menghasilkan tabel yang saling berhubungan atau disebut model relasional yang sudah tidak ada anomali karena sudah memenuhi normal ketiga, sehingga sudah tidak ada null value, sudah tidak ada redundansi. Jadi redundansi itu kalau tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan duplikasi.
Kalau duplikasinya banyak, itu jelas kepercayaan terhadap pengguna data itu akan berkurang, bahkan tidak percaya. Sehingga database itu harus memiliki integritas, ya, integritas database. Sehingga untuk dapat integritas database yang baik, maka harus memenuhi konsep batasan database, constraint. Karena definisi dari database itu adalah di manage, diatur dengan cara-cara tertentu. Salah satunya adalah kita tidak boleh bebas, tapi kita harus memenuhi aturan, di manage, diatur dengan cara-cara tertentu. Itu ada integritas constraint, misalnya integritas domain, kemudian integritas rule of business, kemudian ada beberapa interaksi, itu bisa diambil atau didapat dari pertama adalah constraint, ya. Constraint integrity, berhubungan tidak boleh sembarangan, sehingga ada kalau nanti di teori itu ada kardinalitas itu asal usulnya, hubungan derajat hubungan gitu. Kemudian ada constraint domain, ya. Kemudian ada constraint value dan seterusnya, bisa dilihat lagi nanti. Nah, dalam desain basis data ini, pokok bahasannya di sini bagaimana menjelaskan dan menerapkan prosedur perancangan basis data, bagaimana menjelaskan dan menerapkan prosedur pengembangan sistem basis data di sini. Kemudian bagaimana desain konseptual ke desain fisik. Jadi ada pertanyaan, misalnya ERD itu untuk jadi tabel secara fisik, implementasi pada DBMS seperti apa? Coba nanti akan saya simulasikan. Kemudian memahami apa itu proses perancangan basis data, bagaimana contoh pengembangan basis data dengan ER model, bagaimana implementasi SQL, ya, terutama DDL-nya nih pada desain database-nya. Ini nanti saya simulasikan, dan di sini capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu membuat database yang normal dengan menggunakan langkah-langkah yang tepat, mulai dari konseptual desain sampai dengan physical design. Jadi, ringkasnya, Anda harus bisa membuat atau membuktikan bahwa Anda bisa menggunakan konseptual, ya, model, kemudian sampai physical design. Ini konseptual model seperti apa, logical database design seperti apa, physical database design seperti apa. Ini saya hanya bisa mengingatkan pertemuan sebelumnya, ya, bahwa di pertemuan sebelumnya itu ada gambar, ya, cara pandang arsitektur database, cara pandang itu ada 3 level. Yang tengah itu adalah level logika, ya, logical level. Memang yang membuat yang tengah ini arsitekturnya dalam logika database design itu memikirkan yang level atasnya itu level view, ya, level view. Jadi pasti di sini memperhatikan pihak eksternal, orang yang tidak pernah mendesain atau pengguna, itu kira-kira butuh informasi apa sih? Nah, ini didapat dari analisis tentunya, identifikasi. Ini kalau dibaca adalah mendefinisikan data-data yang diperlukan pada langkah pertama ini. Diperhatikan adalah data apa yang dibutuhkan sebagai output. Output maksudnya pengguna itu butuh apa? Baik melalui screen, apakah semua orang butuh informasinya dari layar, atau ada yang dari printer, ya, yang datanya harus disimpan dalam file database secara fisik. Nah, ini berarti kalau masih ingat gambar pertemuan 2 atau pertemuan 2 ya, di lingkungan database atau di 1 mungkin dibahas juga. Kemudian di sini kalau di bawah physical database design adalah pertimbangan kemampuan sistem yang akan dipakai jika diperlukan pembahasan sesuai dengan informasi sistem. Pada tahap ini adalah untuk mempertimbangkan, menyimpan, dan
penghapusan jika tidak terjadi, maka tabelnya telah dinormalisasi harus digabungkan kembali dan disebut normalisasian. Sehingga di sini betul-betul hasilnya adalah database yang normal. Ketemu sejumlah tabel itu pasti sudah memiliki sifat normalisasi. Sebenarnya ada satu tambahan bahwa physical design, data design ini harus memilih juga di BMS yang dibutuhkan. Karena pilihan database management itu system itu banyak ya, sehingga akan diimplementasikan di BMS yang seperti apa. Nah,